berusaha, 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 3B itu tadi. Karena kalau kesuksesan itu hanya nunggu, kesuksesan itu hanya oh ya itu miliknya apa ini orang yang harus tinggi badan tertentu, kalau Hong Shui-nya cocok, ukuran tinggi badannya berarti sukses. Itu bukan kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi kesuksesan adalah hasil perjuangan. Tidak ada hubungan dengan omongan, dengan yang lain-lain. Karena itu kalau Anda mau berjuang, bisa ngomong atau nggak bisa ngomong, bisa kerja atau nggak bisa kerja, pokoknya mau berjuang, mau berusaha, sukses pasti milik Anda. Begitu. Ya, baik, terima kasih. Silakan yang di depan dah. Dari tadi sudah tunjuk jari terus. Sebelum ke Bapak yang di sini tadi ya. Sini dulu ya. Silakan. Nama budaya Bante. Nama Selamat budaya. malam. Nama saya Grace. Saya mau nanya, bagaimana kita mempunyai cara untuk mengendalikan perasaan dan pikiran kita supaya kita meraih sukses. Misalnya pada saat kita sedang sedih, marah, itu kan tidak bisa mengontrol perasaan dan pikiran kita. Jadi pekerjaan kita itu kacau. Bagaimana mengendalikannya supaya pekerjaan kita itu tidak terlalaikan? Terima kasih. Ya, bagus, tepuk tangan. Wah, hebat. Supaya kita berani bangkit dikala gagal dalam kondisi apapun juga, salah satu yang perlu kita ingat adalah tujuan. Hidup ini kadang banyak kesulitannya, banyak hambatannya. Tapi kita harus membuat tujuan hidup. Kita harus rumuskan tujuan hidup. Saya mau apa sih hidup ini? Apakah hidup saya ini mau saya isi dengan santai-santai? Apakah hidup saya ini mau saya isi dengan perjuangan? Apakah hidup saya ini saya isi dengan pencapaian? Ini butuh tujuan hidup. Kalau sudah kita tentukan tujuan hidup kita, maka sekarang apa saja yang kita mau kerjakan, kita harus lihat tujuan hidup kita. Kebangkitan kita dari kegagalan itu harus disesuaikan dengan tujuan hidup. Anak kecil yang tadi jatuh, bangkit lagi, jalan. Jatuh, bangkit lagi, jalan. Kenapa? Karena dia punya tujuan, ingin mampu berjalan, ingin mampu berlari. Sehingga akhirnya walaupun jatuh sampai benjol, dia naik lagi, jalan lagi, jatuh lagi, naik lagi, benjol, terus begitu. Nah, kadang di dalam kehidupan kita ini, apakah kita mau berbuat baik, ataukah kita belajar, ataukah kita hidup berumah tangga, ataukah kita bekerja, apa saja yang kita lakukan, kadang sering kita bosen. Pernah Anda bosen? Pernah? Kerja bosen pernah? Bersuami, beristri bosen pernah? Gak berani ngomong nih, berarti sampingnya pasangannya ini. Tadi kalau kerja pernah. Suami istri bosen, sebetulnya ada bosennya juga loh kadang. Beberapa orang kan mengeluh, aku bosen Bante sama orang ini. Boleh gak ganti yang lain? Oh ya jangan. Kebosanan itu nanti bisa disadari. Nah kemudian sekolah juga sama. Kadang sekolah ya bosen juga. Apa saja bisa bosen. Nah yang paling penting adalah tujuan hidup. Minum obat juga bosen. Ya kan? Ada yang minum obat bosen lama-lama, tapi ingat, oh saya mau sehat. Tujuan saya mau sehat, berarti saya harus paksa minum. Saya paksa minum. Karena itu saudara-saudara, kalau semangat kita menurun, emosi kita nggak bisa kita kendalikan. Ingat baik-baik pada tujuan yang kita miliki. Saya mau apa sih dengan laku ini? Saya mau tindakannya mau apa? Dan sudah tercapai belum tujuan saya? Kalau belum, saya harus berjuang. Saya harus berjuang. Terus berusaha, terus berusaha. Keberanian bangkit dikala kita jatuh hanya timbul kalau kita tahu tujuan hidup kita. Begitu? Ya. Iya. Baik, terima kasih. Ini satu pertanyaan tapi sebetulnya menarik juga Bante. Jadi ada cerita sebuah rumah di Jambi. Di Jambi ini dihuni oleh makhluk halus. Jadi siapapun yang tinggal di rumah itu nggak pernah sukses. Apa karena kurang berbuat kebajikan atau memang kenapa itu Bante? Nah, ini tipikal orang yang berpikir belum Buddhis.
Saudara-saudara, cara berpikir Buddhis itu tidak pernah menyalahkan pihak lain. Saya tidak sukses, oh gara-gara plafonnya bentuk kotaknya menghadap ke saya. Ini kan seperti panah. Jadi saya tidak sukses. Oh gara-gara saya duduknya di bawah balok. Jadi saya nggak sukses. Tipikal pola pikir bukan Buddhis adalah menyalahkan pihak lain. Wah nggak sukses di rumah itu, banyak makhluknya. Saudara-saudara, pola pikir Buddhis adalah segala sesuatu itu dimulai dari diri sendiri. Sukses tidak sukses itu dari diri sendiri. Kalau tadi kita berbicara Hong Shui, kalau kita mau kelanjutkan lagi itu cerita itu, sebetulnya bukan orang cari Hong Shui, tapi Hong Shui cari orang. Saudara pernah lihat atau pernah ngalami bangun rumah ngawur-ngawur, tapi begitu ada suhu Hong Shui datang, loh, rumahmu kok bagus? Siapa yang ngaturkan? Pernah dengar cerita-cerita semacam itu? Kenapa? Karena Hong Shui cari orang, bukan orang cari Hong Shui. Artinya apa? Orang yang melakukan banyak kebajikan itu akan dapat sendiri semua. Karena itu tidak bisa nyalahkan. Wah, saya gagal di sini, di rumah ini banyak makhluk. Kalau kita bisa memanfaatkan makhluk, malah sukses loh saudara. Ada satu rumah, ini pengalaman juga, rumah yang kalau pagi itu makhluk itu tidak harus malam ya. Jadi jangan Anda bayangkan makhluk itu selalu malam sehingga malam gelap takut, siang enggak takut, salah, siang itu juga ada. Nah, makhluk itu kalau pagi dia nyapu rumah. Jadi dengar suara srek, srek, srek. Tapi enggak ada orang. Kemudian orangnya takut, bagaimana ini ada makhluk rumahnya. Saya tanya, loh rumahnya ngapain makhluknya? Nyapu. Loh, kalau nyapu disuruh semua rumah, seluruh rumah disuruh nyapu, ngirit pembantu loh kamu. Jangan takut dong dibantu kok. Jadi kamu jangan nyapu cuma situ saja. Ayo coba yang sana sekalian. Kamar mandi bersihkan sekalian. Ya sana. Mobil dicuci. Kan lumayan di masa-masa krisis begini ada pengiritan. Saudara-saudara, ini bukan maksud saya untuk pelihara makhluk ya, bukan. Kalau rumah banyak makhluknya, itu bukan untuk kita takuti, tapi kita lakukan pelimpahan jasa. Jadi kita kemudian berbuat baik atas nama makhluk yang ada di situ. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga dengan kebajikan ini, semoga semua makhluk yang berada di sini bahagia. Terus sering kita limpahkan jasa itu. Sehingga akhirnya usaha yang kita lakukan tetap, kita juga melakukan kebajikan dengan pelimpahan jasa, dan akhirnya kita berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai. Jadi tanpa menyalahkan pihak lain seperti itu. Yang makhluk lah, yang Hong Shui-nya salah lah, yang tetangga ini nggak bener lah, pelihara tuyul lah, yang apa, semua disalahkan semua. Ini pola pikir bukan Buddhis ya, karena itu saudara-saudara, kita kan sering ada masalah dalam hidup ini. Kalau kita sudah berpikir masalah itu timbul dari perilaku kita sendiri, itu pola pikir Buddhis. Tapi kalau Anda masih mencari, saya yang nyantet siapa nih kok sakit-sakitan ini? Apa disantet mertua saya? Apa saya apa? Itu belum berpikir Buddhis yang baik. Ya, jadi ukuran Anda kalau mau mengukur diri Anda adalah, saya sudah bisa nggak cari kesalahan pada diri saya yang membuat saya mengalami suka dan duka ini. Kalau saya belum bisa, berarti saya belum berpikir Buddhis. Tapi kalau saya sudah selalu bisa nyari, oh ini semua karena saya kurang karma baik, oh ini saya harus mengurangi kejahatan, itu baru berpikir Buddhis. Ya, iya baik, jelas sekali.